Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, baiklah kita lanjutkan kembali materi ke-14 yaitu rutinitas Rasulullah SAW pada pukul 14 ya, atau pada pukul 2 siang. Ini sudah disinggung sebelumnya pada materi sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak majelis duha, kemudian sampai zuhur, kemudian zuhur sampai dengan asar, ya setelah salat zuhur sampai dengan datang waktu asar, itu beliau persembahkan waktunya untuk mendidik umat, ya, untuk mengayomi para sahabat, ya, untuk menerima segala keluh kesah atau pertanyaan atau mendidik kepada kaum muslimin. Jadi memang waktunya pada pukul seperti itu, pada jam-jam seperti itu khusus untuk dekat dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi pada pukul 14 pun demikian, masih melanjutkan dari kegiatan beliau yang di pukul 13 ya. Ada kalanya beliau dalam kunjungan, ada kalanya beliau sedang berkeliling kota Madinah ya. Ini juga salah satu dari kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa beliau itu orang yang sering melewati lorong-lorong kota Madinah, jalan-jalan kota Madinah untuk melihat secara langsung aktivitas para sahabat. Terkadang para sahabat yang ada di rumah beliau temui ya, atau terkadang para sahabat yang sedang berada di tempat usahanya ya, di tempatnya mencari rezeki, beliau temui di tempat usahanya tersebut ya. Di antaranya ya kisah ketika seorang sahabat di tempat penyamakan kulit ya, sedang menyamak kulit. Beliau datang di tempat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada seorang anak muda yang kelihatannya baru belajar menyamak kulit ya. Menyamak kulit itu artinya mengeringkan kulit. Jadi kulit kambing atau kulit onta itu kan bagian luarnya bulu, bagian dalamnya adalah daging-daging berlendir. Bagian dalamnya itu masih basah dan penuh dengan lendir ya. Kemudian nanti kita berikan obat-obatan khusus, kemudian kita jemur ya. Obat-obatan herbal ini berfungsi untuk merontokkan lendir-lendir tersebut ya, daging-daging, sisa-sisa daging yang menempel di kulit bagian dalam tersebut, sehingga kalau dijemur nanti kering, nanti dia bisa dipakai untuk kerajinan untuk membuat apa yang terbuat dari bahan kulit hewan. Ya, itu namanya menyamak kulit. Ya, kemudian Rasulullah SAW melihat seorang pemuda sedang menyamak kulit, tetapi beliau melakukan dengan cara yang kurang benar. Ya, maka didekati oleh Nabi SAW. Ya, kemudian dia bilang, wahai pemuda, ini caramu ini sepertinya kurang benar, ya. Sepertinya engkau masih belajar. Mari sini saya tunjukkan bagaimana cara menyamak kulit yang benar. Maka Nabi menggulung lengan baju beliau, dan beliau kemudian memberi contoh melakukannya di depan pemuda tersebut sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, ini kalau orang yang tidak biasa, orang-orang umum melihat ini pekerjaannya cukup tidak bersih ya. Cukup tidak bersih. Kulit bagian dalam itu jijik kita melihatnya ya, kalau bukan orang di bidangnya. Ya, penuh dengan lendir. Ya, kemudian bahan-bahan yang dioleskan di atas kulit tersebut juga bahan-bahan yang sifatnya keras ya, panas. Tapi Rasulullah SAW memberi contoh. Beliau rela tangannya kotor dan tampak biasa-biasa saja begitu ya, memberikan contoh kepada para sahabat tersebut. Ini salah satu daripada bagaimana dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Beliau tidak pernah berpikir seorang Rasul harus dihormati, tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan orang-orang biasa yang kotor seperti itu ya. Tidak ya, beliau sangat bersosial, sangat menyatu dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Terkadang juga beliau sedang jalan, ada sebuah hadis
ya sedang jalan di kota-kota, di jalan-jalan Madinah tersebut, ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak sup. Beliau berhenti sebentar, ditegur ibu itu, "Ibu lagi masak apa?" "Lagi masak sup daging ya Rasulullah." "Sepertinya enak masakan ibu ini, boleh saya cicipi ibu?" Subhanallah, ya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya seperti itu, "Boleh nggak saya cicipi ibu?" Ya, maka sama ibu itu diambil bagian dagingnya saja, satu bongkah, satu buah daging itu yang bisa dimakan, maka dimakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memuji, "Ini enak sekali ibu ya, luar biasa aja." Kemudian beliau berangkat lagi, jalan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat sekali, tidak ada jarak dengan para sahabat. Ya, seolah-olah beliau menempati posisinya sebagai orang biasa-biasa saja. Padahal beliau adalah Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Sebaik-baiknya makhluk Allah di langit dan di bumi adalah baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Tetapi beliau biasa-biasa saja. Dan bagaimana kita bayangkan betapa bahagianya si ibu tersebut yang sedang memasak sop. Ya, penulis kitab bahkan menuliskan bahwa coba bayangkan seandainya ibu ini nanti besok-besok atau di kapan hari dia akan bercerita kepada tetangganya, "Dulu Rasulullah SAW pernah mencicipi daging saya dan beliau mengatakan daging saya enak." Bagaimana bahagianya ibu tersebut, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah dia aktivitas Nabi ketika memantau keadaan kota. Ya, kalau di tempat pekerjaan beliau datang ke tempat-tempat usaha, ya, maka menemui sahabat yang sedang masih dalam usahanya, ya. Beliau para pemilik kebun korma, beliau datangi kebun-kebun korma di kota Madinah. Itu juga salah satu daripada kebiasaan Rasulullah SAW, ya. Maka akan menemui para pemilik kebun, orang-orang yang sedang bekerja di kebun, dan mereka akan senang Nabi hadir di kebun korma. Kadang-kadang Nabi duduk di bawah pohon korma sambil berteduh, karena kegiatannya kan siang hari, ya, sambil berteduh, sambil beristirahat. Senang sekali, luar biasa para pekerja di kebun tersebut, apalagi para pemiliknya. Beliau akan menyuguhkan kurma, kemudian sama Nabi dimakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyatu sekali, pemimpin yang sangat menyatu dengan rakyatnya. Kemudian juga, ya, selain dari kunjungan-kunjungan yang sifatnya pendekatan seperti itu, yang sifatnya merebut hati kepada para sahabatnya, Nabi juga acap kali keluar dari rumahnya menuju suatu tempat untuk hal-hal yang penting, ya. Misalnya beliau pergi ke pasar, ya. Di situ beliau akan memberikan pendidikan dalam bidang ekonomi, bagaimana caranya, ya, agar pasar menjadi maju untuk kaum muslimin. Suatu hari beliau di pasar itu melihat ada sebuah kios yang dibangun lebih besar dari yang lain, ya, padahal Nabi sudah perintahkan semua harus seragam, sama, tidak boleh ada satu yang lebih tinggi dari yang lain, lebih mencolok dari yang lain, sehingga akan berpotensi menimbulkan monopoli. Ya, ketika Nabi melihat ada kios yang dibangun lebih besar dari yang lain, padahal tanah di pasar itu adalah tanah milik umat, ya, bukan milik pribadi, tidak boleh dibeli tanah itu, tanah pasar itu, ya, tidak boleh disewakan. Siapa saja boleh berdagang di pasar kaum muslimin tersebut. Ya, maka ketika Nabi melihat ada kios yang dibangun cukup besar, maka beliau perintahkan untuk membongkar, ya. Yang satu tidak boleh menutupi kios yang lain. Semua pedagang harus sama-sama untung, sama-sama maju. Kemudian, dan itulah dia seterusnya bagaimana Nabi mendidik tentang ekonomi langsung di pasar. Ya, itu salah satu cara Rasulullah SAW membangun peradaban kaum muslimin dari segi ekonomi. Kemudian juga hal-hal penting lainnya, diantaranya Nabi SAW mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Ada sebuah hadis di mana Bani Amr bin Auf, ya, itu tinggal di sekitar Kuba, ya, sedang berselisih paham sehingga timbul perang suku, perang saudara. Maka Nabi datang kemudian mendamaikan mereka, ya, dan seterusnya. Ini hal-hal penting yang dilakukan Nabi berkaitan dengan beliau kalau sedang memantau keadaan kota di Madinah. Juga kalau ada perselisihan keluarga, ya, yang perlu diselesaikan oleh Rasulullah SAW, maka beliau hadir, ya. Di antaranya ketika seorang sahabat Sayyidina Sa'ad bin Rabi meninggal dunia,
ya, maka Nabi datang ke tempat beliau, ya, agak cukup jauh ini rumahnya di utaranya Baqi ini. Beliau datang, ya, kemudian beliau menghitungkan warisan, ya, yang ditinggalkan oleh Sayyidina Sa'ad itu, dan kemudian beliau membagi-bagikan warisan tersebut. Ini lama sekali, dari sejak majlis duha sampai dengan sholat zuhur, ya, sampai dengan lanjut lagi sampai dengan sholat asar, ya. Dan biasanya kalau Rasulullah SAW memiliki urusan yang panjang seperti itu, atau beliau memperkirakan ini urusan akan lama, maka Nabi mewakilkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi, ya. Jadi ini sekaligus ada pertanyaan yang kemarin, ya, bahwa Rasulullah SAW dalam kunjungan-kunjungan tersebut selalu menghitung-hitung dengan patokan waktu sholat. Kira-kira nanti asar beliau pasti sudah berada di Madinah, di Masjid Nabawi untuk memimpin sholat berjamaah. Tetapi kalau memang sangat mendesak, ya, ada keperluan yang memang durasinya panjang, maka beliau akan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat, dan beliau akan sholat berjamaah di tempat lain, ya, di mana beliau ada keperluan mendesak tersebut, ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya pada pukul 14, pada pukul 2 siang sampai pukul 3, Rasulullah SAW masih mewakafkan waktunya untuk melayani para sahabat, ya, untuk mendidik kaum muslimin, ya, untuk menerima atau memenuhi undangan dari mereka, ya, untuk memantau keadaan kota, untuk memberikan pendidikan dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, ya, untuk menjadi lebih dekat kepada para sahabat, baik di rumah mereka maupun di tempat-tempat usaha mereka, ya. Itulah dia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Baik, inilah dia apa yang dapat kita petik hikmahnya dari aktivitas beliau pukul 14. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.